Bab 588. Betty terkejut. Karen Lee menyegarkan kognisinya lagi dan lagi. Dapat dikatakan bahwa Betty percaya bahwa kebugaran fisik Karen Lee saat ini hampir mencapai batas manusia. Tapi, akankah keluarga rahasia ini mulai berurusan dengan? Betty khawatir tentang ini. Sekarang masalah dengan keluarga Oke belum terselesaikan. Keluarga rahasia ini tidak sebanding dengan 4 keluarga besar. Tidak apa-apa, tidak ada yang bisa memaksa anak saya. Saya akan membantunya dengan urusan anak saya, kata Karen Lee. Bettian, apakah Tuan Muda akan dibawa kembali nanti? Bagaimana dengan keluarga Luofu? Richard sangat menyedihkan kali ini, yang ini harus digandakan. Aku bertanya pada CR apa maksudnya, dia seharusnya belum tahu tentang itu, pergi, kembali, yah, ngomong-ngomong, bagaimana dengan pria yang mengawasi Tuan Muda itu? Apakah dia terus memantau Tuan Muda itu? Betty khawatir. Ini masalah besar, ini bukan keberadaan Richard, semua wanita itu tahu. Pergi saja, jangan pindahkan keluarga yang terdiri dari puluhan ribu orang ini untuk sementara waktu, tunggu aku menyelesaikan urusan keluarga Oke, dan Karen Lee tiba-tiba terdiam. Kakekmu Zhang Qingyang? Tanya Betty. Dia bisa merasakan bahwa Karen Lee masih sangat tersesat, bahkan sedikit kecewa. Iya, ketika Karen Lee mengikuti peluru di pelacak terakhir kali, dia tahu sesuatu. Selain itu, Zhang Qingyang belum melakukan kontak baru-baru ini. Bagaimanapun, Karen Lee masuk ke keluarga Lee, tetapi itu menyebar di Amerika Serikat. Iya, aku harus mengerti masalah ini. Dia, kenapa dia punya ide itu? CR adalah anak kandungnya, kenapa dia melakukan itu? Karen Lee sedikit tidak nyaman. Dia hanya tidak bisa mengetahuinya, mengapa. Anda salah melakukannya, jadi katakan pada diri sendiri. Lee, jangan terlalu banyak berpikir, guru masih menunggu. Kata Betty. Dia merasakan kesedihan Karen Lee. Lagi pula, pria yang telah setia begitu lama sebenarnya telah terganggu. Untuk apa ini? Yah, Karen Lee menggelengkan kepalanya dan memilah emosinya. Dia mengambil telepon dan menelepon Black Rose. Mawar hitam masih bergetar di hutan di sini. Dia mengeluarkannya untuk melihat bahwa itu adalah Karen Lee. Menjawab. Putraku telah ditemukan oleh Logan. Hah? Mawar hitam merasa lega. Setelah berhari-hari, dia telah mencari untuk waktu yang lama. Pada dasarnya, dia tidak memiliki istirahat yang baik. Hari ini, Anda dapat beristirahat dengan baik. Aku akan mengirimkan alamatnya, kamu datang dan makan bersama, lanjut Karen Lee. Aku masih istirahat dulu. Saya melihat pohon besar, dan saya pergi tidur sebentar. Baiklah terima kasih, ya, dia. Tidak apa-apa, Black Rose menutup telepon, dia memanjat pohon besar, dan menemukan tempat bercabang untuk berbaring. Sangat nyaman. Dia merasa kelelahan. Dia menutup matanya dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia menjilat lidahnya. Tiba-tiba, sepertinya makan kue kacang hijau, bibi Logan, Richard melanjutkan tidurnya, tapi dia tidur di atas kaki Logan dan tidak bisa tidur lagi. Mungkin aku mendengar apa yang ibuku katakan barusan, dan dia sedang memikirkan hal lain. Apa yang salah? Logan tersenyum lembut, dan dia mengatur rambut Richard dengan tangannya. Tidak bisa tertidur, mau bicara. Iya, bibi Logan, bolehkah aku bertanya padamu? Richard menatapnya. Ya, kamu bertanya. Richard sebenarnya ingin bertanya kenapa Logan tidak memakai jeans. Lagi pula, Richard ingin melihat seperti apa punggung Logan, tapi itu jelas tidak pantas untuk ditanyakan. Apa yang salah? Kenapa kamu tidak bertanya? Logan menatap Richard untuk waktu yang lama, dan dia tersenyum sedikit. Aku masih lupa, jangan tanya, aku terus tidur nyenyak. Richard menggelengkan kepalanya, Logan begitu sulit menemukan dirinya, dia masih menanyakan pertanyaan semacam itu, bagaimana bisa? Logan pasti akan merasa sangat malu. Jadi bagaimana Anda terus mengobrol? Mengapa? Kamu bisa bertanya, tanya aku apa, aku akan memberitahumu, Logan menanggapinya dengan serius. Apa yang bisa Richard tanyakan pada dirinya sendiri? Pasti beberapa hal saya sendiri, seperti bagaimana memiliki hadiah, seperti apa yang biasanya saya lakukan, dan hal-hal lain. Iya, Logan sangat sederhana dalam hal ini, tapi dia tidak pernah memikirkannya. Richard mungkin bertanya pada dirinya sendiri mengapa dia biasanya tidak memakai jeans. Dia mungkin sangat tercengang, sangat bodoh. Yah, jangan tanya, aku tertidur, Richard menggelengkan kepalanya, Mei terus tidur. Dia masih memeluk Logan, agar dia bisa bermimpi indah. Lambat laun, Logan melihat Richard tertidur, dia merasa nyaman, dia berpikir, pertanyaan apa yang ingin diajukan Richard. Bagaimana berhenti berbicara, membangkitkan rasa ingin tahunya. Bicara lagi, mimpi apa yang kamu lakukan? Pernahkah kamu memimpikanku? Apakah Anda memilikinya? Logan merendahkan suaranya dan bertanya, Richard tertidur. Di mana saya bisa mendengarnya? Aku juga tidur sebentar. Logan diam-diam mengklik pipi Richard. Dia memejamkan matanya dan bersiap untuk tidur di sofa, tapi, bibi Logan, kamu, sebuah suara terkejut masuk. Iya, orang ini adalah Gracia, ekspresi wajahnya terkejut, terutama sepasang matanya, dengan ekspresi terkejut. Tercengang tak tertandingi.
Dia baru saja menerima telepon dari Logan dan tahu bahwa Richard aman. Dia menangis dalam kegembiraan di hutan. Tanpa penundaan sedikit pun, dia bergegas tanpa henti. Dia memiliki terlalu banyak hal untuk dikatakan, terlalu banyak dia hanya ingin tinggal bersama Richard sekarang. Namun, ketika Gracia tiba di pintu, dan dia berharap untuk mengetuk pintu dengan harapan gugup, dia menemukan bahwa pintu itu tidak tertutup, dan dia secara tidak sadar bertindak dan mendorong pintu masuk. Lalu aku melihat adegan tadi, Logan mencium Richard, dia kaget. Iya, Logan tidak menutup pintu lagi dalam keadaan kesurupan, terlihat. Di hadapan ekspresi terkejut Gracia, wajah cantik Logan tiba-tiba memerah, matanya mengelak, dan dia menundukkan kepala Richard dan menutupinya dengan sesuatu. Diam. Ruangan itu sunyi, dan jarumnya terdengar. 1 detik, 2 detik, 3 detik, Gracia, aku, Logan tidak pernah merasa bahwa dia akan malu seperti sekarang. Baru saja dilihat oleh Karen Lee, dia hanya merasa malu. Bagaimanapun, setidaknya, Karen Lee awalnya membuat kecocokan antara Richard dan dirinya sendiri. Kemudian Anda mencium Richard, dan dia dilihat oleh ibu Richard. Ini hanya malu. Namun ketika istri Zhang Yi, Gracia, melihatnya, dia merasa panik dan langsung pingsan. Rasa malu, sakit, dan kehilangan, dan bahkan rasa bersalah atas Gracia, tiba-tiba membuat Logan panik dan bingung. Dia tidak tahu harus berbuat apa, dia tidak tahu sama sekali. Dia berharap Gracia datang dan memberinya beberapa tamparan. Dia tidak akan menolak, dia hanya akan merasa bersalah. Tidak mungkin bagi Richard dan dirinya sendiri. Mengapa Anda menciumnya? Gracia, aku, Logan merasakan mata Gracia berubah. Terkejut, dengan sedikit kemarahan, dan akhirnya kehilangan, dan rasa sakit. Bibi Logan, ayo kita bicara, Gracia keluar. Kaki Logan tidak bisa bergerak, Gracia menamparkan dirinya sendiri beberapa kali, dan dia merasa lebih baik. Tapi Gracia tidak melakukannya. Logan memandang Richard, yang sedang tidur, dan dia berjalan keluar dengan kaki seperti menuangkan timah. Keduanya saling menatap, dan Logan kehilangan kepercayaan dirinya untuk pertama kalinya. Dia merasa bahwa dia sangat bersalah dan sangat istimewa. Dia tidak bisa membayangkan rasa malunya barusan. Bibi Logan, kapan ini dimulai? Gracia menarik napas dan menenangkan diri. Aku. Waktu ketika kamu menghilang dimulai, kata Logan, dan Richard tidak dapat dipisahkan pada saat itu, terutama ketika dia merawat Richard karena Gracia hilang dan dalam suasana hati yang buruk. Setiap malam, Richard tertidur di atas kaki Logan. Gracia mengerti bahwa itu benar-benar saat itu, karena hanya pada saat itu, Richard dan Logan tinggal bersama untuk waktu yang lama, tidak heran, Logan akan datang sejauh ini. Seharusnya aku merasakannya sejak lama, tapi Gracia tidak memikirkannya. Bagaimana dia mendapatkannya, Logan sebenarnya? Kamu telah jatuh cinta padaku sejak saat itu, jatuh cinta padanya. Yah, maafkan aku. Aku tidak akan pernah lagi. Logan meminta maaf. Bab 589. Logan berbisik, dia tidak merasa percaya diri sama sekali, karena dia tidak bisa menahan diri, jadi Gracia, istri Richard, menangkap yang lurus. Dia memiliki perasaan melakukan sesuatu yang salah. Gracia diam dan diam, dia tidak menyangkalnya, jadi ketika dia melihat hubungan Logan dengan Richard, dia sangat marah dan sangat marah. Karena dalam hati Gracia, Logan selalu menjadi penatua, tetapi sebenarnya melakukan hal seperti itu. Namun, Gracia menjadi tenang ketika dia marah. Dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Dia sangat kusut. Juga, dia merasa sedikit malu. Bibi Logan, jangan katakan itu, Gracia menggelengkan kepalanya. Di mata Gracia, Logan selalu menjadi wanita yang lembut dan pengertian. Dia bisa memahami sesuatu yang tidak bisa tidak dia lakukan. Logan menggigit bibirnya dan pengampunan Gracia membuatnya merasa lebih bersalah. Dia sudah memutuskan dalam hatinya bahwa dia tidak akan pernah melakukan itu lagi, dan bahkan jika dia tidak bisa menahan diri, dia harus benar-benar mengendalikan dirinya. Bibi Logan, aku ingin bertanya padamu. Gracia mendesaknya untuk bertanya. Kamu bilang, apakah kamu dan Richard pernah melakukan itu? Gracia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tidak. Logan tidak mengerti apa yang dimaksud Gracia. Dia bertanya apakah dia pernah bersama Richard. Tentu saja tidak, Logan tidak terlalu memperhatikan aspek ini. Apa yang dia inginkan adalah spiritual. Dia lebih peduli tentang ini. Gracia, kamu percaya padaku, benar-benar tidak. CR tidak menyukaiku, bagaimana aku bisa melakukan sesuatu dengannya? Logan menggelengkan kepalanya. Nadanya cemas, karena takut Gracia tidak akan mempercayainya. Yah, Bibi Logan, aku percaya padamu. Gracia serius, dia juga seorang wanita, dan tentu saja bisa merasakan bahwa kata-kata Logan benar-benar palsu. Dia bisa dengan jelas merasakan orang seperti apa Logan itu. Gracia, apakah kamu benar-benar percaya padaku? Logan menggigit bibirnya. Yah, aku percaya, Bibi Logan memberiku perasaan bahwa kamu sangat berprinsip dan tidak akan melakukan hal seperti itu. Bahkan barusan, hanya setelah dia tertidur, Gracia berhenti. Terima kasih, saya tidak akan pernah lagi, sama sekali tidak.
Ketika Logan mengatakan ini, dia sangat sedih. Faktanya, dia telah memegang kendali sepanjang waktu. Dia akan mengubur semuanya di dalam hatinya, tetapi dia tidak bisa menahannya hanya karena dia tidak bisa menahannya. Di masa depan, dia tidak akan pernah bisa melakukannya lagi. Bahkan, dia harus menjaga jarak dari Richard dan tidak bisa tinggal di kamar. Bibi Logan, aku tidak tahu bagaimana mengatakan ini, tapi, aku tahu rasanya tidak ada cara untuk melakukan ini. Saya tidak melihatnya seolah-olah tidak. Gracia hanya bisa menghadapinya seperti ini. Terima kasih, mulai hari ini, aku akan menjaga jarak darinya, kata Logan hilang. Faktanya, itu tidak perlu, Gracia tidak tahu apa yang dia dan Richard dapatkan. Karen Lee, yang membunuh ayah dan musuhnya, selalu terjepit di antara dua orang. Bagaimana menangani hal ini? Gracia menyerang masa depan Richard dan tidak bisa melihatnya sama sekali. Jadi apa yang bisa Anda lakukan? Sekarang dengan Richard, yang pertama adalah dia tidak bisa menolak Richard. Yang kedua adalah dia juga menyukainya. Situasi saat ini hanya bisa kontroversial. Itu perlu, Logan menganggapnya serius. Gracia tiba-tiba merasa tidak bisa dijelaskan, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Apa yang diperlukan? Bibi Logan, Gracia, istri, Richard yang kebingungan terbangun dan tidak melihat Logan. Dia keluar secara tak terduga dan melihat Gracia yang sudah lama tidak melihatnya. Pada saat itu, Richard bersemangat seperti anak kecil. Dia bergegas dan memeluk Gracia. Dipengaruhi oleh antusiasme ini, Gracia juga bergerak, air matanya kabur, suaminya. Keduanya berpelukan. Logan, di sampingnya, kesepian, dan matanya basah. Dia tidak ingin Richard melihatnya seperti ini. Dia menundukkan kepalanya. Anda tidak bisa menjadi seperti dia seumur hidup. Setelah kejutan itu, Gracia bangun dan ada Logan di sampingnya. Dia tidak bisa terlihat seperti Logan. Suaminya, jangan lakukan ini, Gracia meronta. Richard juga terbangun, ya, Logan masih ada. Bibi Logan, baiklah, aku akan pergi di sebelahnya. Anda dan Gracia berbicara dengan baik. Logan mengangkat kepalanya dan tersenyum, mengubur kepahitan di hatinya. Dia selalu seperti ini, dan dia tidak mau menunjukkan emosinya dalam hal ini. Memang, Richard memiliki banyak kata untuk diucapkan kepada Gracia, Richardlah dan Gracia memasuki ruangan. Gracia sedikit rumit dan mengikuti Richard ke dalam ruangan. Itu kosong di luar. Logan berjalan keluar, melihat lalu lintas di luar, tiba-tiba dia merasa ingin menangis, atau ingin menangis. Tapi tidak. Bagaimana saya bisa menangis? Bagaimana jika Richard melihatnya? Bagaimana Anda menjelaskannya sendiri? Dia mengendalikan dirinya dengan sedih. Pada saat ini, ada suara di belakangnya, Logan, ada apa denganmu? Karen Lee dan Betty kembali. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Logan menggelengkan kepalanya dan benar-benar menekan emosi di hatinya. Karen Lee menatap hotel dan menyadari, Gracia sudah kembali. Selamat datang kembali. Dan apa yang kamu lihat? Yah, aku melihatnya. Lalu, Gracia marah. Tidak, dia tidak marah sama sekali, tidak melihat hal yang sama. Kalau begitu Karen Lee juga tahu karakter Logan. Logan patah hati, kalau tidak bagaimana bisa. Saya baik-baik saja. Logan telah menekan emosinya. Kalian, aku tidak tahu bagaimana mengatakannya, Karen Lee tak berdaya. Sebagai orang yang menyukai cinta seperti ini, dia tidak bisa mengatakannya sama sekali. Yah, Logan terdiam untuk pertama kalinya di depan Karen Lee, tetapi hanya untuk beberapa detik, dia bertanya dengan cepat, Kakak Karen. Saya pikir Anda memanggil saya Bibi, saya lebih menyukainya, Karen Lee mengulurkan tangan. Mengulurkan tangannya dan memilah rambut kening Logan. Tetapi, jangan, apa yang wanita itu katakan? Logan khawatir tentang ini. Keluarga tersembunyi benar-benar bukan lelucon. Jika keluarga tersembunyi mengambil tindakan, situasinya benar-benar dalam krisis. Dia bilang dia ingin membiarkan CR mendapat masalah dan mengikuti nama belakangnya, apa? Tidak, sama sekali tidak. Logan segera menggelengkan kepalanya. Bagaimana ini mungkin? Membiarkan Richard mendapat masalah, tetapi juga ingin Richard mengubah nama belakangnya menjadi Wan. Aku tidak bisa mengatakan itu, tapi orangnya, kamu tidak menyebutnya, sungguh, sulit untuk mengatakannya dengan kata-kata, sekarang hanya bisa, para prajurit datang untuk menutupi air dan bumi. Ini adalah metode Karen Lee. Setelah kembali ke Amerika Serikat, dia akan segera menyelesaikan masalah keluarga Oke, dan kemudian melawan keluarga tersembunyi dengan sekuat tenaga. Yah, Logan menghela napas lega, apa bedanya dengan menjual Richard? Ini sama sekali tidak diperbolehkan. Betty, kamu naik dan panggil CR, Gracia turun, dan kemudian kembali ke negara beras bersama-sama, kata Karen Lee. Betty-Ann, berjalanlah. Melihat emosi Logan yang masih sedikit hilang, Karen Lee, berjumlah, tentang masalah ini. Dia malu, setelah kembali, aku akan menemanimu minum, baiklah. Logan mengira dia akan minum anggur, yang membuatnya merasa lebih baik. Di dalam ruangan, Richard sangat senang. Gracia berbaring di samping Richard, suaminya, apakah Anda masih sakit kepala? Tidak sakit,
hanya sedikit tidak nyaman, Richard masih merasa sedikit. Ini hanya bisa dikatakan setelah tiba di Amerika Serikat. Kalau begitu periksa dengan seksama, suami, bisakah kamu menjawab pertanyaanku? Tentu saja, kamu bertanya. Menurutmu, seperti apa Logan? Gracia mengajukan pertanyaan ini. Masalah ini. Ya, Richard sedikit bingung. Pertama-tama, itu luar biasa. Ketika saya melihat Logan, itu luar biasa. Lalu ada ide, lalu apa itu? Karena kehati-hatian Logan selama periode itu, Richard merasa bahwa, memikirkan itu, dia menyesali Logan. Jadi dia menghormati, dan sekarang menghormati Logan. Hormati dia, kata Richard. Menghormati. Gracia tercengang, Logan begitu sempurna, Richard bahkan tidak menyukainya. Dia bahkan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Ya, Gracia diam, suami. Richard memeluknya, mengapa menyebutkan ini tiba-tiba? Tidak ada apa-apa, suami, merindukanku. Gracia tersipu, Richard mengerti, tentu saja, tetapi hanya berpikir, apa yang terjadi pada Logan barusan. Apa yang dikatakan Gracia kepada Logan? Istri, apa yang baru saja kamu katakan kepada Bibi Logan? Tanya Richard. Bab 590. Tidak ada apa-apa. Tentu saja Gracia tidak akan mengatakan apa yang baru saja dilihatnya. Karena Richard mengatakannya secara pribadi, tapi hormati Logan. Tidak ada ide dalam hal itu, jadi apa yang Anda katakan untuk mempermalukan Richard dan Logan? Richard juga merasa tidak akan ada apa-apa. Logan dan Gracia memiliki hubungan yang baik, apa yang bisa mereka katakan? Tapi Richard berpikir bahwa mata indah Logan memiliki sedikit kesedihan yang tidak bisa disembunyikan sesaat ketika dia menatap Logan. Mengapa? Richard berpikir bahwa dia seharusnya salah membacanya, Logan seharusnya tidak perlu bersedih, kan? Karir yang gemilang. Karakternya bagus dan cantik. Richard tidak banyak berpikir, istri, sudah lama sekali, penjahat kecil, berpikir lagi, menunggu sebentar. Gracia juga sedikit tersenyum, dan sudah lama sekali dia tidak bersama. Ledakan. Suara ketukan pintu. Tuan Lee kembali, biarkan Anda turun. Sekarang saya kembali ke Amerika Serikat, suara Betty terdengar di luar. Oke, aku akan segera keluar, kata Richard. Istri, kembali dan katakan, Richard berdiri. Oke, dengarkan kamu, kembali ke apapun yang kamu katakan, dengarkan kamu. Gracia sedikit lembut. Sungguh, dia ketakutan kali ini. Terutama khawatir. Hanya berbaring di hati Richard, mendengarkan detak jantung Richard, dia merasa nyata dan Richard masih hidup. Richard tersenyum kecil, semua dengarkan aku. Tapi Anda tahu, saya tidak bisa menerima apapun sekarang, kata Gracia. Gracia masih belum bisa melewati rintangan ini. Dia menyukai Richard. Selain itu, dia memenuhi semua persyaratan Richard. Entah sejak kapan, selalu seperti ini. Baiklah, ayo kembali. Richard dan Gracia keluar. Bibi Logan. Richard bertanya pada Betty ketika dia berada di luar. Tunggu di bawah, lalu kamu melihat orang itu kali ini, apa yang dia katakan? Richard lebih peduli tentang ini. Tentu saja, Betty mengatakan segalanya, dan mengatakan pandangannya sendiri tentang wanita itu. Ketika Gracia tidak tahu apa-apa tentang itu, terutama ketika dia mendengar bahwa wanita itu ingin Richard mendapat masalah, dia tidak marah. Ini dia. Dia sebenarnya. Mau suamiku ikut? Mata Gracia menjadi dingin. Yah, itu yang dia katakan. Betty juga marah. Richard memiliki ibu yang kuat Karen Lee, bagaimana itu bisa ditambahkan? Suamiku, apa yang terjadi padamu? Gracia sedikit cemburu. Dia tidak makan Logan, tapi kecemburuan wanita ini, dia harus memakannya. Dia tidak tahan merampok Richard dengan penghinaan seperti itu. Tidak ada, aku hanya menyelamatkannya dan membawanya keluar. Richard juga tidak bisa berkata-kata. Dia tidak bisa mengetahuinya, bagaimana wanita ini memikirkan dirinya sendiri. Richard berpikir, apakah wanita ini terlalu kuat untuk menganggap dirinya sebagai mainan mewah? Ya, dia adalah mainan di matanya. Tidak ada yang terjadi di tengah. Saya tidak percaya, saya merekrutnya. Gracia menjadi serius, seolah-olah dia adalah seorang guru pada waktu itu. Betty juga penasaran, ya, keduanya telah bersama selama beberapa hari, haruskah terjadi sesuatu? Betulkah? Dia melukai kakinya. Aku memeluknya selama beberapa hari. Kau memeluknya selama beberapa hari. Suami, bagaimana Anda bisa melakukan ini? Cuka Gracia naik. Ini benar-benar tidak seharusnya. Betty tersenyum, tapi tiba-tiba merasa dia tertawa. Richard memeluknya. Maaf, Richard mengakui bahwa dia benar-benar menyebalkan kali ini, dan dia seharusnya tidak menyelamatkan wanita itu. Hanya pergi keluar dan melakukan apa yang sedang terjadi. Saat tiba, wanita itu tidak tersentuh sama sekali, melainkan memanggil ibunya, Richard marah. Richardson sangat menyesal menyelamatkannya. Pada saat itu, apa yang Anda lakukan dengan bisnis itu? Abaikan kamu, jangan berpikir untuk menyentuhku hari ini, aku tidak akan mendengarkanmu. Tidak, sama sekali tidak, Gracia menggelengkan kepalanya. Richard harus dihukum. Kalau tidak, berapa banyak wanita yang harus berhubungan?
Logan telah jatuh, dan begitu juga Zelda. Gracia merasa semakin berpikir. Masam. Istri saya, Richard meminta maaf ketika dia tahu dia salah. Suara ini membuat Gracia berhati lembut, tetapi tetap serius. Dia ingin membebaskan diri. Tapi jika dia berusaha keras, itu sia-sia, dia tidak akan berjuang lagi, apapun yang dia lakukan, dia tidak akan patuh malam ini. Saya harus tidur di ranjang terpisah, tapi, saya sudah lama tidak tidur nyenyak. Dia hanya merasa aman dengan mengandalkan Richard. Apa yang harus saya lakukan? Jangan dengarkan, sama sekali tidak mendengarkan. 3 orang turun. Mobil sudah siap, tinggal langsung ke bandara. Pikir Richard, istirahat yang baik setelah kembali, duduk, Karen Lee mengemudi. Logan melihat keluar jendela, Richard memanggilnya, dan Loganen menangis. Richard merasa aneh, apa yang terjadi dengan Logan hari ini? Dia tidak bertanya terlalu banyak, seharusnya terlalu lelah, saya telah menemukan diri saya begitu lama. Di bandara, Richard naik jet pribadi. Berangkat ke Amerika Serikat. Di pesawat, Richard dan Gracia meminta maaf. Gracia menggelengkan kepalanya, aku tidak marah, tapi aku tidak akan mendengarkanmu hari ini, Richard tidak berdaya. Gracia melihat kepala Richard tertunduk, tapi dia juga tidak tahan, suaminya, kemarilah, tapi kamu tidak bisa menyentuhku. Richard tersenyum dan mendekat, bersandar pada Gracia. Gracia benar, suaminya, aku akan memberimu sesuatu. Apa? Dengar, aku berada di hutan Amazon. Saya melihatnya di tepi sungai ketika saya sedang minum air. Gracia mengeluarkan batu transparan seukuran matanya, dan itu sedikit merah. Ini berlian. Richard terkejut. Itu seharusnya bor darah, sangat berat, itu harus berharga. Ini dia, jangan mengacau di masa depan, patuh, tahu. Kata Gracia. Saya merasa bahwa saya masih seperti seorang guru, jadi saya ingin memberikan hadiah untuk menghibur Richard. Dia pikir itu lucu, tapi itu menarik. Istri, kamu memegang berlian ini, apa yang Richard ingin berlian itu lakukan? Di sini, kamu akan patuh di masa depan, jangan hanya menjadi seorang wanita. Anda harus melakukan apa saja pada wanita, bukan? Kalau tidak, saya akan marah, terutama marah, dan konsekuensi dari kemarahan saya. Artinya, untuk tidak mendengarkanmu, kata Jian Yinan. Tentu saja Richard tahu bahwa dia tidak bisa melakukan sesuatu yang kasihan pada Gracia, tetapi dia melakukannya sebelumnya, dengan Zelda, Queenie, dan Murong King. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada mereka. Ini harus menjadi rahasia di hati Richard. Yah, aku tahu, Richard mengangguk dan mengumpulkan berlian. Jika dia kekurangan uang, dia bisa menjualnya. Bagaimanapun, berlian ini sangat besar. Richard tidak pernah melihat berlian sebesar itu. Itu harus sangat berharga, jadi Anda bisa mengambilnya. Betulkah? Gracia tersenyum kecil. Ya, kamu, aku tidak percaya kamu. Namun, dengarkan aku sebanyak mungkin, tahukah kamu? Gracia tahu identitas Richard, bagaimana mungkin tidak ada wanita lain di sekitarnya. Dia tahu bahwa dia juga menginginkan Richard sendirian, tetapi sesuatu yang tidak dapat dihindari, maka terserah kepada Richard untuk menyadari bahwa dia tidak ingin terlalu banyak mengganggu Richard, yang tidak baik. Mengerti, istri, maukah kamu mendengarkanku malam ini? Richard peduli tentang ini. Tidak, ini hukumanku karena marah kali ini. Tidur dengan jujur malam ini, jangan memikirkan apapun, katamu, aku tidak akan mendengarkan. Gracia menjadi serius. Richard baik-baik saja, oke, tapi, mengandalkan Gracia untuk beristirahat sebentar, ini masih baik-baik saja. Siapa yang kamu cari? Jiang Ran memiliki pria acuh tak acuh di depannya. Ini adalah pengawal area Villa Karen Lee. Dia telah memperhatikan bahwa Jiang Ran, gadis yang telah menonton di sini akhir-akhir ini, ragu-ragu. Siapa yang kamu cari? Saya. Jiang Ran benar-benar tidak tahu bagaimana dia datang. Dia tidak bisa menghubungi Richard untuk waktu yang lama. Dia hanya harus mengikuti tempat Richard. Datang dan bertanya. Bagaimana jika Richard benar-benar tinggal di sini? Siapa yang kamu cari? Aku mencari Richard. Jiang Ran berkata dengan gugup. Dia bertanya tentang tempat ini. Ini adalah tempat wanita bernama Karen Lee. Ini adalah tempat di mana orang super kaya hanya bisa hidup, dan bagian ini adalah Karen Lee. Dengan kata lain, tidak ada orang lain yang bisa tinggal di tempat ini. Jadi mengapa Richard mengatakan bahwa dia tinggal di sini? Apakah kamu mencari tuan muda kami? Pria itu bertanya dengan heran. Jiang Ran benar-benar tercengang. Dia bertanya tentang tempat ini. Itu adalah Villa Karen Lee, orang super kaya dari Amerika Serikat. Bagian ini miliknya. Namun, orang kaya seperti itu. Ini, Richard disebut guru. Richard adalah tuan mudamu. Siapa itu Karen Lee? Jiang Ran bertanya dengan sadar, tetapi dia ingin tahu dengan pasti. Nak, tentu saja nak, kan? Pria itu menatap Jiang Ran. Ini tentang usia yang sama dengan Richard, apakah itu teman sekelas? Jiang Ran terkejut. Dia tahu Richard kaya, tapi dia tidak menyangka Richard begitu kaya. Jiang Ran merasa luar biasa. Mahasiswa, saya teman sekelas junior Anda, gumam Jiang Ran, merasa bermimpi.
Dia tiba-tiba merasa sangat konyol. Saat itu di China, dia masih memandang rendah Richard. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk meremehkannya? Juga, Richard mengatakan itu saat tinggal di sini. Saya tidak percaya. Kenapa kamu tidak percaya? Jiang Ran tiba-tiba menemukan dia tidak bisa memahami dirinya sendiri. Apakah dia di dalam sekarang? Jiang Ran bertanya, karena Richard benar-benar tinggal di sini. Tidak, pria itu menggelengkan kepalanya. Masalah ini telah menyebar ke Amerika Serikat, dan putra Karen Lee ditangkap. Lalu di mana dia? Pria itu terdiam sesaat, sesuatu terjadi pada tuan mudaku, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Jiang Ran panik. Ternyata tak heran jika ponsel Richard selalu dimatikan. Saya tidak mengharapkan sesuatu terjadi. Ditangkap. Pria itu berkata. Apa? Jiang Ran membeku, siapa yang tertangkap? Tidak yakin. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin? Saya mencari dia, Jiang Ran lari dan pergi dengan mobil. Pria itu tercengang. Lupakan saja, biarkan dia mencarinya. Segera. Mobil itu datang. Karen Lee lah yang membawa Richard kembali. Richard merasa lega karena keluarganya kembali pada siang hari. Itu, Tuan Muda, baru saja seorang gadis datang kepadamu dan mengatakan bahwa itu adalah teman sekelasmu. Pria itu berjalan mendekat. Teman sekelas. Richard menyentuh hidungnya, apakah itu Jiang Ran? Setelah berhari-hari, dia masih di Amerika Serikat. Tidak kembali. Richard mengira dia salah, jadi dia membiarkan pengawal itu menggambarkan penampilannya, dan pengawal itu berkata. Richard ada di puluhan lusin, itu Jiang Ran, lupakan saja, saya akan menghubungi lagi jika saya punya kesempatan. Tapi dua orang yang berutang uang, Richard tidak lupa. Mereka harus dibawa masuk. Gracia memandang Richard, matanya tenang. Tentu saja Richard tahu apa artinya, itu teman sekelas. Aku tidak akan mendengarkanmu, Gracia masuk. Richard tidak berdaya, Gracia pasti salah paham, ini tidak mungkin. Intinya, dia dan Jiang Ran tidak ada hubungannya. Ini agak salah. Seluruh keluarga masuk, tetapi Richard memikirkan seseorang, Du Peixin, kemana perginya wanita itu? Kamu pergi ke bandara sekarang dan jemput aku untuk seorang wanita bernama Du Peixin. Richard berkata kepada pengawal itu. Ya, Pak, saya akan lulus sekarang. Pria itu pergi. Ketika dia tiba di rumah, Karen Lee mengenakan celemek untuk membuat makanan yang lezat. Richard belum pernah makan sesuatu yang enak di Amazon. Karen Lee telah meminta Betty untuk memanggil dokter. Setelah selesai makan, Richard tuh akan diperiksa. Apa yang salah? Kalau tidak, Karen Lee tidak bisa tenang. Karen Lee, Logan, Gracia, Richard, dan Betty, makan malam bersama. Gracia dan Logan menundukkan kepala mereka. Karen Lee mengerti apa yang sedang terjadi, jadi makannya sangat tenang. Setelah makan, dokter datang dan semua orang menemani Richard untuk melakukan pemeriksaan. Prosesnya sebenarnya sangat cepat, tetapi Karen Lee dan yang lainnya menunggu lama, dan mereka menderita setiap menit dan 1 detik. Setelah perawatan, dokter keluar. Karen Lee bertanya dengan gugup, bagaimana kabar anakku? Gracia, Logan, dan Betty semuanya gugup. Diam. Dokter berkata pelan selama beberapa detik, bagaimana dengan situasi Tuan Muda? Kepalanya terkena benda berat, yang secara langsung mempengaruhi otaknya. Untungnya, kebugaran fisik Tuan Muda itu baik, dan dia telah menolaknya, tetapi itu mungkin dipengaruhi oleh memori saraf. Titik petik 2. Keempat pria itu saling berpandangan. Jadi apa maksudmu, anakku akan kehilangan ingatan? Karen Lee panik, bagaimana ini bisa terjadi? Peluang ini sangat rendah, hampir tidak ada, terutama mempengaruhi ingatannya. Ini adalah masalah besar, dokter itu menghela nafas dengan tidak normal. Dalam hal ini, itu benar-benar tidak dapat diobati dengan obat-obatan umum. Dokter, maksud Anda, benar. Apakah ingatan akan menurun? Logan merasa cemas. Anda bisa mengatakannya seperti itu. Bagaimana itu harus diperlakukan? Kata beberapa orang serempak. Sebenarnya sangat serius. Memori menurun. Ini adalah masalah besar. Tidak ada yang salah dengan menjadi muda sekarang, tetapi ketika Anda menjadi tua, maka masalahnya pasti akan keluar. Ini, aku harus kembali dan mempelajarinya. Presiden Lee yakin bahwa saya akan melakukan yang terbaik untuk Tuan Muda. Kata dokter. Dokter. Liu, saya percaya Anda, tetapi putra saya tidak akan pernah kehilangan ingatan. Karen Lee bertanya dengan hati-hati. Dalam kasus amnesia, ini adalah masalah besar. Peluang ini sangat rendah, bahkan jika Anda mengalami amnesia, ini juga merupakan klip singkat dari amnesia, yang tidak berpengaruh pada memori secara keseluruhan. Bukankah Tuan masih mengenalmu? Ya. Tahu, Karen Lee menarik napas lega. Ya, sejauh ini Richard tidak melihat ada masalah. Aku tahu semua orang. Gracia merasakan hal yang sama. Logan dan Betty sama. Oke, kalau begitu aku pergi belajar. Dalam hal narkoba, Presiden Lee masih perlu memiliki persiapan psikologis, yang mungkin sangat jarang terjadi. Dokter memberikan vaksinasi terlebih dahulu. Tidak masalah, selama anak saya baik-baik saja, tidak masalah berapa banyak uang dan berapa biayanya. Baiklah, dokter itu pergi.
Beberapa orang di Karen Lee masuk. Bu, apa tidak ada masalah? Richard hanya merasa tidak nyaman. Tenang, tidak masalah. Karen Lee tersenyum dan menghibur. Richard merasa lega, dan kepalanya terbentur begitu keras. Apakah perlu waktu untuk memperbaikinya? Seharusnya tidak ada masalah. Sir. Istirahat yang baik, aku akan membalaskan dendammu besok. Mata Karen Lee dingin. Jika bukan gadis dari keluarga Luofu, bagaimana Richard bisa menghadapi hal seperti itu? Bu, itu milik keluarga Luofu. Yah, aku tahu, istirahat, kita keluar. Kata Karen Lee. Logan ingin tinggal sebentar, tapi... Dia pergi dengan Karen Lee di dalam hatinya. Istri, panggil Richard. Paham, kamu harus istirahat. Aku akan mendengarkanmu besok. Gracia merasa tertekan, dia menyentuh kepala Richard. Rambut di luka ini belum tumbuh terlalu banyak, pasti sangat menyakitkan. Tidak percaya hari ini. Tidak, kataku, aku tidak akan mendengarkanmu hari ini. Gracia menggelengkan kepalanya dengan serius. Oke, Richard juga sakit kepala, jadi dia tidur lebih nyenyak. Ledakan. Gracia menyesap Richard. Jangan pikirkan itu, ini adalah konsesi terbesar saya, tidur nyenyak, dan lakukan apapun yang Anda ingin saya lakukan besok, lakukan saja, ya, saya keluar. Gracia keluar. Richard tersenyum sedikit, istrinya sangat baik. Sampah, kalian semua adalah sekelompok sampah. Si cantik bermata biru sangat marah di villa. Nona Hui. Richard itu benar-benar tidak dapat menemukannya. Beberapa tentara bayaran berlutut. Mereka telah mencari di dalam hutan Amazon untuk waktu yang lama, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Dia, aku akan menemukannya cepat atau lambat, tapi bagaimana dengan orang itu? Orang yang menyelamatkanku. Anda tidak menemukannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Si cantik bermata biru sangat marah. Maaf, Nona. Anda terlalu kabur, tidak ada suara, tidak ada penampilan, kami tidak mudah ditemukan. Para tentara bayaran tidak berdaya. Tidak ada, bagaimana menemukannya? Setidaknya, itu perlu dilihat. Bahkan jika Anda tidak terlihat seperti itu, Anda memerlukan beberapa karakteristik. Misalnya, di mana ada tato dan di mana ada tahi lalat, tidak ada hal seperti itu. Bagaimana menemukan mereka? Matilah, jika kamu tidak dapat menemukannya, kamu semua akan mati. Lihat apakah Anda tidak dapat menemukannya, tidak bisakah Anda segera pergi? Ya. Beberapa tentara bayaran keluar dengan pahit. Si cantik bermata biru kesal dan kesal tentang sesuatu. Wanita muda ibunya masuk, Putri, mengapa kamu begitu marah? Mereka semua sampah. Saya meminta mereka untuk menemukan seseorang untuk menyelamatkan saya. Limbah. Si cantik bermata biru sangat marah sehingga dia ingin orang-orang ini melakukannya. Anda harus tahu siapa yang menyelamatkan diri Anda sendiri, dan Anda harus membalasnya. Bab 591. Jiang Ran benar-benar tercengang. Dia bertanya tentang tempat ini. Itu adalah Villa Karen Lee, orang super kaya dari Amerika Serikat. Bagian ini miliknya. Namun, orang kaya seperti itu. Ini, Richard disebut guru. Richard adalah tuan mudamu. Siapa itu Karen Lee? Jiang Ran bertanya dengan sadar, tetapi dia ingin tahu dengan pasti. Nak, tentu saja nak, kan? Pria itu menatap Jiang Ran. Ini tentang usia yang sama dengan Richard, apakah itu teman sekelas? Jiang Ran terkejut. Dia tahu Richard kaya, tapi dia tidak menyangka Richard begitu kaya. Jiang Ran merasa luar biasa. Mahasiswa, saya teman sekelas junior Anda, gumam Jiang Ran, merasa bermimpi. Dia tiba-tiba merasa sangat konyol. Saat itu di China, dia masih memandang rendah Richard. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk meremehkannya? Juga, Richard mengatakan itu saat tinggal di sini. Saya tidak percaya. Kenapa kamu tidak percaya? Jiang Ran tiba-tiba menemukan dia tidak bisa memahami dirinya sendiri. Apakah dia di dalam sekarang? Jiang Ran bertanya, karena Richard benar-benar tinggal di sini. Tidak, pria itu menggelengkan kepalanya. Masalah ini telah menyebar ke Amerika Serikat, dan putra Karen Lee ditangkap. Lalu di mana dia? Pria itu terdiam sesaat, sesuatu terjadi pada tuan mudaku, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Jiang Ran panik. Ternyata tak heran jika ponsel Richard selalu dimatikan. Saya tidak mengharapkan sesuatu terjadi. Ditangkap. Pria itu berkata. Apa? Jiang Ran membeku, siapa yang tertangkap? Tidak yakin. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin? Saya mencari dia, Jiang Ran lari dan pergi dengan mobil. Pria itu tercengang. Lupakan saja, biarkan dia mencarinya. Segera. Mobil itu datang. Karen Lee lah yang membawa Richard kembali. Richard merasa lega karena keluarganya kembali pada siang hari. Itu, Tuan Muda, baru saja seorang gadis datang kepadamu dan mengatakan bahwa itu adalah teman sekelasmu. Pria itu berjalan mendekat. Teman sekelas. Richard menyentuh hidungnya, apakah itu Jiang Ran? Setelah berhari-hari, dia masih di Amerika Serikat. Tidak kembali. Richard mengira dia salah, jadi dia membiarkan pengawal itu menggambarkan penampilannya, dan pengawal itu berkata.
Richard ada di puluhan lusin, itu Jiang Ran, lupakan saja, saya akan menghubungi lagi jika saya punya kesempatan. Tapi dua orang yang berutang uang, Richard tidak lupa. Mereka harus dibawa masuk. Gracia memandang Richard, matanya tenang. Tentu saja Richard tahu apa artinya, itu teman sekelas. Aku tidak akan mendengarkanmu, Gracia masuk. Richard tidak berdaya, Gracia pasti salah paham, ini tidak mungkin. Intinya, dia dan Jiang Ran tidak ada hubungannya. Ini agak salah. Seluruh keluarga masuk, tetapi Richard memikirkan seseorang, Du Peixin, kemana perginya wanita itu. Kamu pergi ke bandara sekarang dan jemput aku untuk seorang wanita bernama Du Peixin. Richard berkata kepada pengawal itu. Ya, Pak, saya akan lulus sekarang. Pria itu pergi. Ketika dia tiba di rumah, Karen Lee mengenakan celemek untuk membuat makanan yang lezat. Richard belum pernah makan sesuatu yang enak di Amazon. Karen Lee telah meminta Betty untuk memanggil dokter. Setelah selesai makan, Richard tuh akan diperiksa. Apa yang salah? Kalau tidak, Karen Lee tidak bisa tenang. Karen Lee, Logan, Gracia, Richard, dan Betty, makan malam bersama. Gracia dan Logan menundukkan kepala mereka. Karen Lee mengerti apa yang sedang terjadi, jadi makannya sangat tenang. Setelah makan, dokter datang dan semua orang menemani Richard untuk melakukan pemeriksaan. Prosesnya sebenarnya sangat cepat, tetapi Karen Lee dan yang lainnya menunggu lama, dan mereka menderita setiap menit dan 1 detik. Setelah perawatan, dokter keluar. Karen Lee bertanya dengan gugup, bagaimana kabar anakku? Gracia, Logan, dan Betty semuanya gugup. Diam. Dokter berkata pelan selama beberapa detik, bagaimana dengan situasi tuan muda? Kepalanya terkena benda berat, yang secara langsung mempengaruhi otaknya. Untungnya, kebugaran fisik tuan muda itu baik, dan dia telah menolaknya, tetapi itu mungkin dipengaruhi oleh memori saraf. Titik petik 2. Keempat pria itu saling berpandangan. Jadi apa maksudmu, anakku akan kehilangan ingatan? Karen Lee panik, bagaimana ini bisa terjadi? Peluang ini sangat rendah, hampir tidak ada, terutama mempengaruhi ingatannya. Ini adalah masalah besar, dokter itu menghela nafas dengan tidak normal. Dalam hal ini, itu benar-benar tidak dapat diobati dengan obat-obatan umum. Dokter, maksud Anda, benar. Apakah ingatan akan menurun? Logan merasa cemas. Anda bisa mengatakannya seperti itu. Bagaimana itu harus diperlakukan? Kata beberapa orang serempak. Sebenarnya sangat serius. Memori menurun. Ini adalah masalah besar. Tidak ada yang salah dengan menjadi muda sekarang, tetapi ketika Anda menjadi tua, maka masalahnya pasti akan keluar. Ini, aku harus kembali dan mempelajarinya. Presiden Lee yakin bahwa saya akan melakukan yang terbaik untuk tuan muda. Kata dokter. Dokter Liu, saya percaya Anda, tetapi putra saya tidak akan pernah kehilangan ingatan. Karen Lee bertanya dengan hati-hati. Dalam kasus amnesia, ini adalah masalah besar. Kesempatan ini sangat rendah, bahkan jika Anda mengalami amnesia, ini juga merupakan klip singkat dari amnesia, yang tidak berpengaruh pada memori secara keseluruhan. Bukankah Tuan masih mengenalmu? Ya. Tahu, Karen Lee menarik napas lega. Ya, sejauh ini Richard tidak melihat ada masalah. Aku tahu semua orang. Gracia merasakan hal yang sama. Logan dan Betty sama. Oke, kalau begitu aku pergi belajar. Dalam hal narkoba, Presiden Lee masih perlu memiliki persiapan psikologis, yang mungkin sangat jarang terjadi. Dokter memberikan vaksinasi terlebih dahulu. Tidak masalah, selama anak saya baik-baik saja, tidak masalah berapa banyak uang dan berapa biayanya. Baiklah, dokter itu pergi. Beberapa orang di Karen Lee masuk. Bu, apa tidak ada masalah? Richard hanya merasa tidak nyaman. Tenang, tidak masalah. Karen Lee tersenyum dan menghibur. Richard merasa lega, dan kepalanya terbentur begitu keras, apakah perlu waktu untuk memperbaikinya? Seharusnya tidak ada masalah. Sir. Istirahat yang baik, aku akan membalaskan dendammu besok, mata Karen Lee dingin. Jika bukan gadis dari keluarga Luofu, bagaimana Richard bisa menghadapi hal seperti itu? Bu, itu milik keluarga Luofu, ya, aku tahu, istirahat, kita keluar. Kata Karen Lee. Logan ingin tinggal sebentar, tapi... Dia pergi dengan Karen Lee di dalam hatinya. Istri, panggil Richard. Paham, kamu harus istirahat. Aku akan mendengarkanmu besok. Gracia merasa tertekan, dia menyentuh kepala Richard. Rambut di luka ini belum tumbuh terlalu banyak, pasti sangat menyakitkan. Tidak percaya hari ini. Tidak, kataku, aku tidak akan mendengarkanmu hari ini. Gracia menggelengkan kepalanya dengan serius. Oke, Richard juga sakit kepala, jadi dia tidur lebih nyenyak. Ledakan. Gracia menyesap Richard. Jangan pikirkan itu, ini adalah konsesi terbesar saya, tidur nyenyak, dan lakukan apapun yang Anda ingin saya lakukan besok, lakukan saja, ya, saya keluar. Gracia keluar. Richard tersenyum sedikit, istrinya sangat baik. Sampah, kalian semua adalah sekelompok sampah. Si cantik bermata biru sangat marah di villa. Nona Hui. Richard itu benar-benar tidak dapat menemukannya. Beberapa tentara bayaran berlutut.
Mereka telah mencari di dalam hutan Amazon untuk waktu yang lama, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Aku akan menemukannya cepat atau lambat, tapi bagaimana dengan orang itu? Orang yang menyelamatkanku. Anda tidak menemukannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Si cantik bermata biru sangat marah. Maaf, Nona. Anda terlalu kabur, tidak ada suara, tidak ada penampilan, kami tidak mudah ditemukan. Para tentara bayaran tidak berdaya. Tidak ada, bagaimana menemukannya? Setidaknya, itu perlu dilihat. Bahkan jika Anda tidak terlihat seperti itu, Anda memerlukan beberapa karakteristik. Misalnya, di mana ada tato dan di mana ada tahi lalat, tidak ada hal seperti itu. Bagaimana menemukan mereka? Matilah, jika kamu tidak dapat menemukannya, kamu semua akan mati. Lihat apakah Anda tidak dapat menemukannya, tidak bisakah Anda segera pergi? Ya, beberapa tentara bayaran keluar dengan pahit. Si cantik bermata biru kesal dan kesal tentang sesuatu. Wanita muda ibunya masuk, Putri, mengapa kamu begitu marah? Mereka semua sampah. Saya meminta mereka untuk menemukan seseorang untuk menyelamatkan saya. Limbah. Si cantik bermata biru sangat marah sehingga dia ingin orang-orang ini melakukannya. Anda harus tahu siapa yang menyelamatkan diri Anda sendiri, dan Anda harus membalasnya. Bab 592. Si cantik bermata biru juga sedang berpikir akhir-akhir ini. Seperti apa rupa orang yang menyelamatkan dirinya hari itu? Tinggi tidak tinggi, tampan tidak tampan. Mengapa tidak muncul? Dedikasi tanpa pamrih. Dia pasti tidak bisa melakukan ini, tapi satu-satunya hal yang bisa dia yakini adalah bahwa orang yang menyelamatkan dirinya pasti adalah negara beras. Ini adalah sesuatu yang pasti dia yakini. Karena adalah mungkin untuk melempari 3 orang dengan batu. Salah satu dari mereka juga tewas tertembak. Ini harus menjadi kekuatan hanya bakat Amerika Serikat. Tidak ada yang lain. Emily, kamu tidak melihat orang itu sama sekali. Wanita muda Feng Yun tersenyum sedikit. Jika dia bisa menyelamatkan putrinya, maka dia pasti tidak akan pelit. Dia masih tahu imbalan sejumlah uang, selama orang itu berani memintanya, dia bisa berbicara. Lalu dia akan memberi. Tidak, tidak, kecantikan bermata biru itu kecewa. Mengapa orang yang menyelamatkan dirinya tidak melakukan apa-apa? Mengapa Anda tidak keluar dan melihat Anda saat itu? Jangan khawatir, mereka akan menemukannya. Wanita muda Feng Yun menghibur, dia merasa putrinya sangat cemas. Ini, diselamatkan oleh pahlawan. Sehingga, rusa itu jatuh. Mungkin. Bu, saya pikir dia pasti orang Amerika. Si cantik bermata biru berkata. Yah, saya juga berpikir itu karena hanya talenta Amerika yang akan melakukan itu. Jadi, kamu harus menemukan orang itu, lalu. Wanita muda Feng Yun tersenyum sedikit, dengan banyak perasaan asmara. Tentu saja dia mengerti pikiran putrinya. Bu, kecantikan bermata biru itu sedikit pemalu. Ya, dia diselamatkan dalam waktu yang paling berbahaya dan putus asa. Seolah-olah pria misterius ini telah memberi dirinya kehidupan baru. Apa ini? Ini untuk menarik diriku keluar dari keputusasaan. Seperti malaikat. Si cantik bermata biru jatuh cinta dengan perasaan diselamatkan ini, yang luar biasa. Dia ingin menemukan pria ini sekarang, hanya untuk bersamanya. Pengejaran cinta oleh wanita di Amerika Serikat bersifat langsung dan menentukan. Tidak mudah untuk merasa emosional. Yah, aku tahu apa yang kamu pikirkan, aku tidak akan keberatan, apa yang kamu suka, itu. Wanita muda Feng Yun menyentuh kepala putrinya, memperlihatkan rasa sayang. Orang yang dapat menyelamatkan orang ini dari pergi tidak memiliki masalah dalam karakter. Kemudian hati putrinya tergerak dan dia menyukainya, dan dia pasti tidak akan keberatan. Lagi pula, putrinya sudah sangat tua. Sepertinya dia tidak pernah punya pacar. Pada usia ini, seharusnya. Terima kasih, kecantikan bermata biru itu senang. Dengan dermawan penyelamat hidup Anda pasti akan bahagia dan bahagia. Penuh ibadah. Ngomong-ngomong, bagaimana orang yang menangkapmu? Tanya wanita muda Feng Yun. Orang ini, dia harus melihatnya mati, dan benar-benar menangkap putrinya ke tempat yang berbahaya, dan hampir membunuh putrinya. Jika dia tidak diselamatkan, putrinya pasti sudah mati. Orang ini, dia menginginkan ribuan pedang. Lari, pria itu, aku ingin dia mati. Kecantikan bermata biru itu jengkel. Jika bukan karena dia tidak akan begitu berbahaya. Sangat putus asa. Tenang, oke, apakah orang ini bernama Richard, kan? Feng Yun bertanya pada wanita muda itu. Ya, orang Cina yang menjijikkan. Kecantikan bermata biru membenci. Dia masih ingat berapa kali dia ditampar oleh Richard saat berada di Amazon. Dia sangat menyesal sekarang. Apa yang kamu sesali? Penyesalan seharusnya tidak memberi Richard kesempatan, setelah mengejutkannya saat itu, dia harus menemukan tempat untuk menguburnya dan membunuhnya. Dengan cara ini, saya tidak akan mengalami keputusasaan seperti itu. Emily, jangan khawatir. Mata wanita muda glamor itu dingin. Bu, saya dengar di sana, anak Karen Lee itu ditangkap oleh apa, bukan ibu? Si cantik bermata biru bertanya dengan bosan. Ini benar-benar kesal. Dia ingin melihat pria yang menyelamatkan dirinya terlalu banyak.
Tentu saja tidak. Apa yang saya lakukan dengan putranya? Wanita muda Feng Yun menggelengkan kepalanya, tidak terlalu menyenangkan. Siapa yang ditangkap? Keluarga Oke. Saya mendengar bahwa Karen Li memanggil seseorang untuk membunuh seseorang di keluarga Oke, jadi keluarga Oke menangkap putra Karen Li untuk membalas dendam. Ini disebut swasembada. Si cantik bermata biru tertawa. Di mata empat keluarga besar, yang lain tidak layak disebut sama sekali. Belum lagi Karen Li, yang diusir dari keluarga Li. Tapi, dia juga terkejut, karena kecantikan bermata biru itu tahu bahwa Karen Li benar-benar menyerang keluarga Li, dan dia sama suksesnya dengan keberuntungan. Nah, putranya, saya tidak tahu bagaimana situasinya. Itu mungkin tidak dibunuh secara diam-diam oleh orang-orang dari keluarga Oke, analisis Feng Yun. Selama waktu ini, Karen Li tenang dan damai, seharusnya berkabung untuk putranya. Jika kamu mati, matilah. Kecantikan bermata biru tidak masalah. Nah, apakah putrinya akan bersantai? Wanita muda Feng Yun tersenyum sedikit. Lupakan saja, aku tidak memikirkannya. Saya pikir saya menyukai orang yang menyelamatkan diri saya sendiri. Si cantik bermata biru itu tidak senang. Bagaimana jika orang ini jelek? Kalau begitu aku juga menyukainya, wanita cantik bermata biru itu bersumpah dengan penuh tekad. Baiklah, aku tidak akan mengganggumu. Pergi keluar dan bersantai, hanya ada aktivitas. Kata Feng Yun. Oke, kecantikan bermata biru itu nyaris tidak berdiri. Mengganti satu set pakaian. Wanita muda Feng Yun meminta seseorang untuk membawakan pakaian itu. Si cantik bermata biru menatap ibunya dan merasa sosok ibunya sangat terawat. Pesona semacam itu, dia akan terpesona oleh seorang wanita. Ratu yang baik. Namun, ibunya bercerai. Biarkan jendela tetap kosong. Apa yang kamu lihat? Tanya wanita muda itu. Bu, saya katakan, Richard bajingan itu benar-benar mengatakan. Si cantik bermata biru berhenti berbicara, dan dia tidak bisa berbicara lagi. Richard bilang dia menginginkan ibunya. Dia mendengar api, belum lagi memberitahu ibunya. Apa yang dia katakan? Feng Yun muda tersenyum sedikit, dan pesonanya menyentuh. Putriku, apa yang ingin kamu katakan? Tidak apa-apa, Bu. Ayo keluar dan aku bosan. Si cantik bermata biru berkata. Dia sudah berganti pakaian. Ibu dan anak itu keluar, dan ada pengawal di dekatnya untuk memastikan keselamatan mereka. Tiba di tempat resepsi. Itu penuh dengan flamboyan, penuh dengan suasana yang mulia. Wanita muda Feng Yun membawa putrinya ke resepsi ini. Bagaimana mengatakannya, mereka adalah empat keluarga besar keluarga Luofu. Pada resepsi-resepsi semacam ini, mereka juga menarik perhatian, tetapi rata-rata orang tidak berani mendekat, karena mereka tidak memenuhi syarat untuk mendekat. Emily, seorang pria datang, penuh rahmat. Pria ini, si cantik bermata biru tahu, ini adalah teman sekelasnya, dan telah mengejar dirinya sendiri. Itu dianggap sebagai keluarga kelas 2 di Amerika Serikat. Cukup tampan. Sesuatu. Kecantikan bermata biru itu acuh tak acuh. Emily, kenapa kamu lama sekali tidak ke sini, kemana saja kamu? Pria itu bertanya dengan prihatin. Sepertinya dia belum melihat kali ini, dia bahkan lebih cantik. Apa bisnis Anda? Berhenti berbicara kepadaku. Saya sudah memiliki seseorang yang saya sukai, si cantik bermata biru menolak dengan acuh tak acuh. Orang yang menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi objek hatinya sendiri, harus bersamanya, pria lain, ayo pergi. Orang yang kamu suka. Siapa ini? Pria itu tercengang. Siapa yang akan tertipu oleh Emily? Itu pahlawan. Si cantik bermata biru penuh dengan kerinduan akan cinta. Orang misterius, apakah Anda melakukannya dengan sengaja? Ketika Anda benar-benar ingin melihat Anda, apakah Anda akan muncul di depan diri sendiri? Pasti begitu, kamu bersiap untuk mengejutkanku. Pahlawan. Pria itu masih tercengang. Dia menghadapi uang di empat keluarga besar. Orang seperti apa yang bisa disebut pahlawan? Ya, jadi kamu jauh dariku. Si cantik bermata biru pergi mencari ibunya. Pria itu tercengang. Siapa pahlawan Emily? Bu, ada apa denganmu? Si cantik bermata biru tiba-tiba melihat ibunya, dan wajah wanita muda itu dingin. Ini panggilannya ya. Bagaimana situasinya? Salah satu pangkalan telah terbakar, wajah wanita muda Feng Yun suram, dan dia terkejut. Dia baru saja menerima telepon yang mengatakan bahwa sebuah pangkalan di keluarganya telah terbakar karena alasan yang tidak diketahui. Anda tahu, sebagai pangkalan, seberapa ketat aspek keamanannya, dan itu benar-benar terbakar. Ini biasanya tidak mungkin. Api. Ini adalah kesalahan operasi mereka. Si cantik bermata biru segera menganalisisnya. Basis ini pasti akan memiliki masalah ini. Itu juga tidak bisa dihindari, normal. Bab 593. Bu, mereka akan memadamkan api. Ini hanya basis. Ada beberapa pangkalan di rumah kita. Ada api sebelumnya, dan itu cukup untuk memadamkan api. Bahkan jika semuanya dibakar, itu tidak masalah. Bagaimanapun, ada sesuatu dalam keluarga saya sendiri. Bagaimana dengan satu atau dua basis? Kuncinya adalah semuanya terbakar habis. Itu meledak. Wanita muda Feng Yun menggelengkan kepalanya.
Ini bisa menjadi sedikit serius, kesalahan serius. Ini sama sekali tidak diperbolehkan di pangkalan. Tidak apa-apa, keluarga kami tidak kekurangan satu atau dua pangkalan, hanya meminta seseorang untuk kembali, komentar si cantik bermata biru. Yah, tidak apa-apa, lanjutkan. Wanita muda Feng Yun tersenyum lagi. Putri saya telah dewasa dan dapat menangani berbagai hal tanpa kejutan, ini sangat bagus. Ini juga akan bermanfaat untuk mewarisi keluarga di masa depan. Karena keluarga seperti ini, jangan panik. Maka mudah untuk menangani berbagai hal. Yah, Bu, ayo pergi ke bar, omong-omong, pria di sana sepertinya memperhatikanmu. Si cantik bermata biru berkata, seorang lelaki tua tampan asal Amerika Serikat. Jangan pikirkan itu, aku tidak punya pikiran. Wanita muda Feng Yun menggelengkan kepalanya, tetapi dia mengelola keluarga Luofu. Berhati-hatilah dalam hal ini. Yah, aku tahu, minum, aku juga depresi. Si cantik bermata biru ingin mabuk, jadi ketika kamu bangun, apakah tentara bayaran itu ada hasilnya? Ibu dan anak itu pergi minum. Tetapi pada saat ini, ponsel wanita muda itu berdering lagi, alisnya yang indah berkerut, mengeluarkannya, dan menjawab. Apa masalahnya? Feng Yun berkata dengan acuh tak acuh. Dia adalah patriark keluarga, dan berbicara kepada lawan-lawannya, maka dia pasti acuh tak acuh dan agung. Itu tidak baik, itu tidak baik. Di dalam telepon, ada suara gemetar dan ketakutan. Apa yang salah? Nomor 3, pangkalan nomor 3. Apa yang terjadi dengan pangkalan No. 3? Wajah wanita muda itu tiba-tiba tenggelam. Ada kebakaran, semua senjata akan dibakar, dan 10 helikopter yang baru dikembangkan juga telah. Suara ini tidak berani berlanjut. Baru saja, kepala botak itu terbakar, diikuti oleh ledakan. Mereka tidak punya waktu untuk memadamkan api, dan api menyebar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Seiring dengan ledakan, semua hasil penelitian senjata paling berharga dari pangkalan ini telah sepenuhnya hilang. Apakah kamu ingin mati, kan? Wanita muda Yun Feng menjadi muram. Nilai ini besar, tetapi miliaran dolar, apa yang lebih penting? Hasil penelitian. Itu benar-benar dibakar. Aku, Rao Ming. Saya telah melihatnya dengan sangat dekat, tetapi tiba-tiba terbakar, dan saya terlambat. Orang-orang di dalam telepon hampir menangis ketakutan, jika ceknya tidak jelas, saya ingin seluruh keluarga Anda mati. Wanita muda Feng Yun menutup telepon. Bu, ada apa denganmu? Si cantik bermata biru tercengang. Mengapa wajah ibunya begitu jelek saat ini? Apa situasinya? Base 3 terbakar, sebuah helikopter senilai 150 juta dolar AS, 10 diantaranya terbakar, dan yang lainnya terbakar. Apa? Si cantik bermata biru tercengang. Kenapa bisa terbakar lagi? Apa yang terjadi? Apakah ada hubungan antara dua kebakaran? Perbedaannya begitu singkat. Seseorang mungkin harus menyesuaikan keluarga Luofu kita. Wanita muda Feng Yun harus memikirkan aspek ini. Jika hanya satu pangkalan yang terbakar, itu adalah personel manajemen pangkalan. Saya mengabaikan dan meninggalkan pos saya. Namun, dua pangkalan terbakar dan semuanya terbakar. Maka keseriusan ini luar biasa. Di mana ada kebetulan seperti itu di dunia? Bu, apakah itu tidak mungkin? Siapa yang berani berurusan dengan keluarga Luofu kita? Si cantik bermata biru segera menggelengkan kepalanya sebagai penyangkalan. Keluarga saya adalah salah satu dari 4 keluarga besar, dan dunia dapat membandingkan. Hanya beberapa, bagaimana mungkin ada orang yang berani melakukan ini? Tidak takut melakukannya, seluruh keluarga akan mati. Mungkin juga ada beberapa korban jiwa, wanita muda Feng Yun menganalisis. Ini masih mungkin. 4 keluarga besar tidak akan melakukan hal seperti ini secara terang-terangan. Lagi pula, jika Anda melakukannya, bukankah Anda akan melakukannya sendiri? Pada level ini, situasi keseluruhan sangat penting, jadi terkadang hal seperti ini terjadi. 4 keluarga besar lainnya dapat langsung dikeluarkan. Apa yang harus saya lakukan? Si cantik bermata biru marah. Kehilangan ini bukan apa-apa bagi keluarga mereka. Namun, ini secara terbuka menantang keagungan keluarga Luofu. Ini tidak bisa ditoleransi. Keagungan sebuah keluarga sangat penting. Jika dikatakan ada yang berani melakukannya, maka harus dihukum seberat-beratnya, jika tidak, orang lain akan mengira keluarganya melakukan bullying. Aku membiarkan pangkalan lain dipantau sepenuhnya. Kata wanita muda Feng Yun. Bahkan, itu sama seperti biasanya. Dia juga agak aneh. Penjaga di pangkalan sangat ketat sehingga tidak dapat dikatakan bahwa lalat tidak dapat terbang. Bahkan jika Anda terbang, Anda tahu. Tapi dalam hal ini, bagaimana Anda bisa masuk? Ini adalah masalah yang sangat besar. Tetapi begitu ponsel wanita muda itu keluar, dia menelepon dirinya sendiri dan menelepon. Tampil di atas adalah Besno. 6. Si cantik bermata biru tercengang. Mata wanita muda yang menawan itu dingin, dan dia menjawab. Mengatakan, tidak, itu tidak baik. Pangkalan No. 6 diserang dan terbakar, suara di telepon itu ketakutan. Apa? Wanita muda Feng Yun sangat marah sehingga dia jatuh di teleponnya. Berapa lama waktu yang diperlukan?
3 pangkalan di rumahku sendiri terbakar setelah waktu yang singkat. Ini. Maaf. Aku cek. Tidak jelas, kalian semua akan mati. Wanita muda Feng Yun tinggal di sini tanpa berpikir. Dia menutup telepon. Putri, kami tidak akan menghadiri resepsi hari ini, kembalilah. Wanita muda Feng Yun tahu masalah ini agak serius. Anda mungkin pernah bertemu dengan orang gila yang tidak takut mati. Ya, si cantik bermata biru pasti tahu pentingnya. Dalam hal ini, masalah yang jelas adalah besar. Harus segera ditangani. Ibu dan anak itu segera pergi. Orang lain di resepsi saling memandang. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan keluarga Luofu? Saya tidak tahu, mungkin terjadi sesuatu, saya baru saja melihat ibu dan anak perempuan mereka sangat marah. Apa yang mungkin terjadi pada mereka? Apa yang bisa mereka lakukan? Mereka berasal dari 4 keluarga besar. Aku baru saja mendapat telepon, base 3-nya terbakar. Apa? Buatan atau yang lainnya? Bagaimana kamu tahu ini? Tapi melihat penampilan ibu perempuan mereka, lebih dari 1 markas seharusnya terbakar. Seseorang harus berurusan dengan keluarga Luofu. Siapa yang berani melakukan ini? Bagaimanapun, saya memiliki pertunjukan yang bagus. 1 kalimat untuk orang-orang ini, dan 1 kalimat untuk saya untuk mengungkapkan pikiran saya, tetapi semua setuju bahwa ada pertunjukan yang bagus. Lagi pula, hal seperti itu tidak selalu terlihat. Semuanya sia-sia. Setelah tiba di rumah, wanita muda yang menawan itu sangat marah, dan itu hanya 20 menit di jalan. Dia benar-benar menerima telepon lagi dan mengatakan bahwa pangkalan 11 terbakar. Ini serius. Jadi bagaimana bisa pangkalan yang ketat terbakar? Bagaimana orang lain bisa masuk? Bu, apa yang sedang terjadi? Bagaimana perasaan saya bahwa ini dilakukan oleh 3 keluarga lain? Si cantik bermata biru marah. Ini benar-benar menginjak-injak keagungan keluarga Luofu-nya. Ini memalukan. 3 keluarga lainnya. Mata wanita muda yang cantik itu dingin. Tidak mungkin bagi keluarga Li, mereka diserang oleh Karen Li, percaya diri, dan memiliki keberanian untuk memprovokasi saya. Adapun keluarga Oke, dia juga bertarung dengan Karen Li secara rahasia, dan tidak ada waktu untuk memprovokasi saya. Adapun, Feng Yun wanita muda itu berhenti. Karena pada saat ini, saudara perempuannya kembali, seorang wanita muda dengan celana jeans. Kakak, Emily, apa yang terjadi? Saya baru saja menerima telepon, dan keempat pangkalan terbakar. Apa yang terjadi? Wanita muda dengan jeans sangat marah. Belum ada berita dari 4 pangkalan, kata wanita muda Feng Yun. Ini adalah masalah yang paling serius. Hilangnya 4 pangkalan ini telah melampaui 30 miliar dolar AS. Hasil penelitian itu bernilai puluhan miliar. Bajingan. Berani memprovokasi keluarga Luofu kami. Tunggu sampai mati. Wanita jeans muda itu sangat marah. Tentu. Wanita muda Feng Yun masih ingin berbicara. Ding ding ding. Telepon benar-benar berdering lagi, dan mata wanita muda itu berkedut. Dia melihatnya.